you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it and still finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nironi Asmi dari kampus Universitas Negeri Makassar, bidang studi manajemen. Nah, untuk pada saat ini saya akan memaparkan atau membahas mengenai materi sumber dana perusahaan. Nah, sumber dana perusahaan. Apa sih sumber dana perusahaan itu? Sumber daya perusahaan merupakan suatu hal yang sangat berperan penting dalam keuangan perusahaan agar perusahaan bisa beraktivitas dengan normal untuk melakukan ekspansi atau pengembangan usaha. Perusahaan pada umumnya mempunyai keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Akan tetapi, tumbuh ataupun berkembangnya suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen perusahaan itu sendiri. Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pengaplikasian fungsi manajemen keuangan secara berhati-hati dan perlu rencana yang matang sehingga keputusan yang diambil dapat berjalan secara optimal dan berdampak baik bagi perusahaan. Sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan terdapat perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik diri sendiri maupun oleh orang lain. Nah, dalam sumber pendanaan ini terbagi atas 3, yaitu pendanaan jangka pendek, pendanaan jangka menengah, dan pendanaan jangka panjang. Yang pertama, pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek memiliki sifat spontan dan tidak spontan yang dibutuhkan untuk aktivitas perusahaan, terutama berkaitan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan. Pendanaan jangka pendek yang bersifat spontan itu merupakan jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya yaitu hutang dagang dan rekening-rekening akrual. Sedangkan untuk pendanaan bersifat tidak spontan merupakan jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Jika penjualan meningkat dan perusahaan ingin menambah dana dengan mengajukan pinjaman, bisa berasal dari lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Terdapat 2 macam pendanaan tidak spontan, yaitu pendanaan jangka pendek tanpa jaminan dan pendanaan jangka pendek menggunakan jaminan. Sumber dana yang kedua yaitu sumber dana jangka menengah yang merupakan pinjaman dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 10 tahun karena adanya keperluan yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh pendanaan jangka pendek namun terlalu berlebih atau terlalu sulit apabila dilakukan dengan skema pendanaan jangka panjang. Nah, di dalam sumber dana jangka menengah ini menggunakan 3 jenis, yaitu yang pertama pinjaman bersyarat atau term loan, yang kedua equipment loan, yang ketiga itu pembiayaan leasing. Sumber dana yang kedua yaitu sumber dana jangka menengah yang merupakan pinjaman dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun akan tetapi kurang dari 10 tahun karena adanya keperluan yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh pendanaan jangka pendek namun terlalu berlebih atau terlalu sulit didapatkan dengan skema pendanaan jangka panjang. Nah, di dalam pendanaan jangka menengah ini terdapat 3 jenis yaitu pinjaman bersyarat atau term loan, yang kedua yaitu equipment loan, dan yang ketiga yaitu pembiayaan leasing. Pinjaman bersyarat atau term loan merupakan salah satu jenis pembiayaan jangka menengah di mana pinjaman bersyarat ini biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Dilihat dari segi biaya modalnya, maka biaya pinjaman bersyarat ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada biaya modal saham ataupun obligasi. Nah, karena bila perusahaan harus saham ataupun obligasi, maka harus membayar emisi, biaya pendaftaran, dan biaya lain yang berkaitan dengan pengeluaran saham ataupun obligasi tersebut.
Jenis yang kedua dari jangka menengah ini yaitu equipment loan, di mana equipment loan ini merupakan pembiayaan yang berguna untuk pengadaan perlengkapan baru yang biasanya diberikan untuk perlengkapan yang dengan mudah diperjualbelikan, bukan perlengkapan yang khusus, di mana peminjam biasanya menanggung beban lebih tinggi. Nah, kalau untuk yang ketiga yaitu pembiayaan leasing, di mana pembiayaan leasing ini merupakan suatu cara bisnis membiayai pabrik harga benda dan peralatannya. Sumber dana yang ketiga yaitu sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang biasanya digunakan untuk membelanjai investasi jangka panjang. Dengan demikian, dananya akan terikat lebih lama di perusahaan tersebut. Pembiayaan jangka panjang memiliki masa jatuh tempo di atas 10 tahun. Sumber dana jangka panjang memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu kredit investasi yang disediakan oleh perbankan, dan yang kedua yaitu hipotek yang merupakan bentuk hutang jangka panjang dengan anggunan aktiva tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dan yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah ataupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi perjanjian dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga ataupun kupon pada periode tertentu. Dan yang keempat yaitu saham biasa. Saham biasa merupakan surat bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan seperti perseroan terbatas dan sekaligus menjadi bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Dan yang kelima yaitu saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang memberikan dividen yang besarnya tetap. Kelebihan saham ini berkaitan dengan hak pendapatan perusahaan dan hak aktiva perusahaan apabila perusahaan tersebut liquid. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi sumber dana perusahaan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.